Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali nih kita bisa berjumpa lagi ya. Ini hari Kamis tanggal 2 Desember 2021. Tidak terasa kita sudah akan mengakhiri tahun 2021, kita menatap tahun 2022 dan hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Gerakan 212. Karena itu ada yang disebut sebagai reuni 212, tetapi tampaknya reuni ini tidak akan berlangsung secara mulus karena eh, pemerintah dalam hal ini kepolisian tidak akan memberikan izin untuk pelaksanaan reuni dengan alasan karena adanya PPKM level 3 jadi dan ancaman Covid. Nah, ini saya kira yang menjadi dalam beberapa pekan belakangan ini menjadi tarik-menarik yang sangat serius antara panitia dengan pihak kepolisian. Tapi ada satu hal lagi yang juga sangat menarik untuk kita soroti dalam beberapa hari terakhir ini, ada semacam ketegangan yang cukup serius nih antara pimpinan MPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bahkan para pimpinan MPR ini sepakat bulat untuk meminta kepada Presiden Jokowi untuk memecat Sri Mulyani. Wah, ini sangat serius ya kalau ada sampai lembaga tinggi negara meminta kepada Presiden untuk memecat Sri Mulyani. Tapi apakah persoalannya sangat serius sehingga kemudian pimpinan MPR ini sepakat bulat untuk meminta Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani? Nah, apa sih alasannya gitu? Karena menurut para pimpinan MPR ini, Sri Mulyani dianggap tidak cakap mengatur kebijakan pemerintah yang berkelanjutan. Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad, ini Wakil Ketua Bidang Anggaran, itu menyampaikannya kepada media beberapa hari lalu. Ternyata yang disebutkan tidak cakap mengelola keuangan negara secara berkelanjutan itu berkaitan dengan pemotongan anggaran MPR. Aduh, tadinya kita pikir bahwa ini soal serius, soal bagaimana kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, atau kalau berkaitan dengan anggaran adalah berkaitan dengan anggaran rakyat kecil yang sekarang ini sedang susah karena pandemi. Ternyata ini gara-garanya karena Wakil Ketua MPR atau maksud saya para pimpinan MPR ini menilai bahwa sikap Ani itu dianggap tidak cakap karena memotong anggaran MPR. Alasan dari mereka ini, para pimpinan MPR ini, kalau saya lihat memang di sini Fadil sebagai juru bicaranya karena dia adalah wakil ketua bidang anggaran. Ini jumlah pimpinan MPR sekarang ini telah mengalami perubahan dari 4 orang menjadi 10 orang dalam periode ini. Memang agak berbeda sekarang ini MPR ini. Beda dengan dulu ya. Kalau dulu MPR itu kan termasuk pimpinan-pimpinan DPR diisi oleh partai-partai, ketuanya biasanya partai terbesar, dan kemudian anggotanya adalah ada 3 partai dengan suara terbesar. Tapi sekarang kayaknya mereka bagi rata nih. Ya kayak untung-untung bagi apa ya? Hitung-hitung sama rata sama rasa. Karena mulai dari mereka yang dapat kursinya sangat kecil pun itu mendapat pimpinan MPR, yakni wakil ketua lah. Begitu juga di DPR. Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang. Anggaran di MPR malah turun terus kata Fadil ini kepada wartawan kemarin hari Selasa ya. Selain itu Fadil juga mengungkapkan sejumlah kekecewaan lainnya terhadap kinerja Ani. Di antaranya ini Ani tidak menepati janji terkait jumlah pelaksanaan kegiatan 4 pilar. Serta yang paling bikin sebel itu adalah dia membatalkan kehadirannya dalam rapat dengan MPR secara tiba-tiba. Pimpinan MPR rapat dengan Menko, kita undang dia, sudah diatur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin 2 hari kemudian, atur lagi, dia batalin lagi. Ini kelihatannya ada 2 soal kalau kita lihat ya, kemarahan dari pimpinan MPR ini. Satu, dia sudah anggarannya dipotong, jadi artinya menjadi lebih kecil. Kedua, ini soal merasa tidak dihormati lah sebagai sesama sebagai lembaga tinggi negara. Tiba-tiba Sri Mulyani dengan seenaknya saja janji membatalkan mau rapat, kemudian dibatalkan lagi. Karena beberapa beberapa keputusan dan tindakan Sri Mulyani itulah kemudian kata Fadel, kami atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk
memberhentikan saudara Menteri Keuangan. Itu kata Fadel. Bagaimana dengan Ketua MPR Bambang Susatyo? Bambang Susatyo membenarkan apa yang disampaikan oleh Fadel. Katanya dia sudah beberapa kali nih Badan Anggaran MPR mengundang Sri Mulyani untuk rapat membicarakan refocusing anggaran penanggulangan COVID. Tetapi setiap diundang dia tidak hadir. Nah ini agak menarik lah kalau Bambang Susatyo nih dalihnya dia membicarakan refocusing anggaran penanggulangan COVID. Tapi kalau saya baca-baca sebenarnya bukan refocusingnya itu bukan penanggulangan COVID ya. Jangan dibayangkan bahwa ini berkaitan dengan anggaran COVID yang dianggarkan oleh pemerintah untuk menangani COVID. Ini bukan, ini berkaitan dengan refocusing anggaran dari MPR. Karena kan semua lembaga, semua departemen itu memang diminta oleh pemerintah untuk melakukan refocusing anggaran berkaitan dengan penanggulangan COVID. Tapi yang namanya refocusing jangan Anda anggap bahwa itu kemudian mereka dipotong semua. Karena ada dalam kasus misalnya, saya sempat membaca di departemen di Kementerian Agama itu, setelah refocusing ternyata anggarannya jauh lebih besar. Padahal kan maksudnya refocusing itu adalah pemerintah mulai menggeser-geser anggaran mana yang dianggap tidak penting, kemudian semua digunakan, satu untuk penanggulangan COVID, kedua untuk membantu beban masyarakat di tengah pandemi. Tapi faktanya kemudian ada juga departemen atau kementerian yang setelah refocusing anggarannya itu menjadi lebih besar. Ini namanya bukan refocusing ya, lebih fokus pada kepentingan anggaran mereka masing-masing. Nah, berapa sih anggaran yang disunat oleh Kementerian Keuangan di MPR ini? Ini saya mengutip saja, ini ada ini saya kutip dari bisnis online ya, yang berdasarkan himpunan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga untuk 2021 itu anggaran MPR yang awalnya dialokasikan sebesar 750,9 miliar dan jumlah itu sebenarnya sudah naik dibandingkan pada tahun 2020 yakni 576,1 miliar. Namun jumlah tersebut pada akhirnya dipotong untuk realokasi anggaran kepada lembaga lain demi berbagai beban akibat pandemi COVID-19. Dengan pemotongan itu, alokasi anggaran untuk MPR itu menjadi 695,7 miliar pada tahun 2022. Nggak terlalu gede ya sebenarnya pemotongannya, bahkan kalau dibandingkan dengan tahun 2021 tetap lebih besar. Tapi tadi itu seperti dikatakan oleh Fadel Muhammad, mereka ini sekarang 10 orang. Jadi anggaran 10 orang itu harus dibagi-bagi, maksud saya anggaran sebesar 695,7 miliar itu harus dibagi-bagi. Tentu saja untuk sekretariatan di MPR, untuk hal-hal lain, dan juga untuk sosialisasi 4 pilar yang dilakukan oleh para pimpinan MPR. Jumlahnya jauh lebih kecil. Itu yang membuat mereka jadi marah anggot-anggotan terhadap Sri Mulyani. Bagaimana dengan respon Sri Mulyani setelah mendengar permintaan dari pimpinan MPR untuk mencopot dia sebagai Menteri Keuangan? Melalui Instagramnya ini, kalau @smindrawati, Sri Mulyani memaparkan bahwa dia telah mendapat undangan sebanyak 2 kali. Pertama, tanggal 27 Juli 2021. Dia tidak dapat menghadiri rapat karena bersamaan dengan rapat internal Presiden, sehingga diwakilkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Iya benar dong. Ini bosnya dari Sri Mulyani itu sekarang adalah Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi yang ngundang, dia pasti akan terburu-buru datang memenuhi undangan dibandingkan dia mesti menghadap para pimpinan MPR. Dan apalagi kan kita tahu bahwa peran MPR itu memang nggak se-powerful dulu. Undangan kedua, ini rapat kedua ini pada tanggal 28 September 2021. Dia juga tidak dapat memenuhi karena bersama dengan rapat Badan Anggaran DPR RI membahas APBN 2022. Jadi semuanya ini memang hal yang penting, ini rapat membahas anggaran APBN dengan 2022 pasti nggak bisa diwakilkan karena ini menyangkut anggaran anggaran belanja negara ya. Jadi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi mungkin Sri Mulyani berpikir, kan kalau itu mereka cuma sibuk berpikir tentang kepentingan anggaran para pimpinan saja. Jadi lebih penting saya hadir di rapat anggaran. Tapi ini yang membuat para pimpinan DPR ini, pimpinan MPR menjadi berang. Rapat bersama Banggar, kehadiran Menkeu itu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR
diputuskan ditunda, kata dia begitu. Sri Mulyani memberikan penjelasan mengenai pemangkasan anggaran MPR itu. Dia mengatakan pada tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan COVID-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran kementerian dan lembaga itu harus dilakukan refocusing sebanyak 4 kali. Refocusing dilakukan untuk membantu penanganan COVID-19, terutama untuk klaim pasien yang melonjak tinggi, akselerasi vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah. Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja, membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4. Itu penjelasan Sri Mulyani. Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai dengan mekanisme APBN. Dia pun mengakui bahwa menghormati fungsi dan seluruh tugas lembaga tinggi negara yang diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Itu kata Sri Mulyani. Jadi dia sambil menjelaskan argumennya, tapi di samping itu dia juga ingin memberikan kesan bahwa dia tidak meremehkan. Jadi memang kalau kita lihat tadi alasannya cukup masuk akal ya. Pertama dia mau ikut rapat internal dengan presiden, kedua dia rapat dengan APBN. Kedua dia rapat dengan DPR membahas APBN. Nah, bagaimana dengan reaksi Istana Negara atau reaksi kantor kepresidenan? Ini kelihatannya presiden lewat pembantunya nggak mau menambah ketegangan. Jadi ketika ditanya oleh wartawan, Mensesnek Pratikno itu dia hanya menyatakan pendek, ya kalau soal pecat memecat itu kan urusannya presiden. Ya, jadi kata dia, kalau itu kan urusannya presiden mengenai pengangkatan dan seterusnya pergantian menteri. Jadi kalau kita lihat judul-judul beritanya memang cukup serem ya, mengusulkan pemecatan dari atau mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tetapi kita tadinya berpikir bahwa ada yang sangat genting negara ini, kenapa kemudian harus dicopot gitu. Tapi ternyata ini lebih pada urusannya internal dari MPR. Nah, ini saya kira urusannya ini hanya soal merajuk saja. Jadi kalau ini call tinggi sehingga menyatakan memecat gitu supaya Presiden Jokowi itu memberikan perhatian. Bagaimanapun juga ini kan lembaga tinggi negara gitu. Meskipun sekarang ini kan perannya memang sudah tidak terlalu penting lagi. MPR ini kan meskipun tidak bisa kita sebut hanya seremonial. Kalau sebelum era reformasi itu kan ada setidaknya 3 ya peran yang sangat penting, yakni mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 40, Undang-Undang Dasar, kemudian memilih presiden dan wakil presiden, dan kemudian menetapkan garis-garis besar haluan negara. Jadi ini sangat penting dan pada waktu itu posisinya sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi betul-betul sangat powerful. Meskipun pada Orde Baru sebenarnya juga nggak powerful amat, tetapi dari sisi ketentuan undang-undang ini sangat powerful. Nah, setelah di amandemen itu peran yang masih dipegang oleh MPR, ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Ini satu, dia menetapkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar atau melakukan pembentukan undang-undang yang baru. Kemudian menetapkan perubahan undang-undang yang telah dilakukan. Ketiga, melakukan pelantikan terhadap presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan hasil pemilu maupun sidang paripurna MPR. Ini tadi makanya saya sebut ini lebih kesannya lebih pada seremonial gitu. Kemudian yang keempat, melakukan pelantikan terhadap presiden dan wakil presiden apabila presiden berhenti maupun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Kelima, memberikan keputusan terhadap berbagai usulan yang diberikan oleh DPR dan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemberhentian masa jabatan presiden atau wakilnya. 6, melakukan pemilihan terhadap presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti. Kemudian ketujuh, memutuskan dan mengeluarkan peraturan maupun kode etik yang berlaku untuk MPR. Jadi masih ada juga peran-peran yang sangat strategis, tetapi itu semua disebut, saya menyebutnya if, jika, ya gitu. Misalnya kan soal pemilihan presiden, melakukan pemilihan presiden, wakil presiden, pemberhentian masa jabatan, jika if, jadi jika ada seorang presiden yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, disitulah peran dari MPR. Nah, kalau sekarang ya anggota MPR atau pimpinan MPR itu boleh disebut ya mereka duduk manis lah gitu, dan kemudian menikmati berbagai fasilitas yang tetap saja cukup wah buat anggota
buat pimpinan MPR. Jadi ketika mereka kemudian anggarannya dipotong, ya mereka wajar dong kalau nyap-nyapan. Nah ini saya kira pinter-pinter dari Pak Jokowi saja bagaimana menanggapi ini, bagaimana tetap menjaga perasaan para pimpinan MPR ini. Dan saya kira mungkin Bu Sri Mulyani ini harus juga pandai-pandai, jangan terlalu merasa bahwa sangat powerful karena MPR sekarang ini tidak memilih presiden dan wakil presiden, maka bisa diabaikan begitu saja. Tapi seperti kita ketahui dilemanya kan sekarang bagaimanapun juga anggaran pemerintah itu sangat berat. Saya sih usul kalau mau membuat senang pimpinan MPR supaya tidak ada diusulkan, itu mulai bisalah dipotong beberapa anggaran infrastruktur yang nggak penting gitu, dan kemudian dialihkan untuk biaya atau kepentingan dari para pimpinan MPR. Saya Hirsun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.